Bismillahirrahmanirrahim. Agar hati kita, saya belum masuk ke perkara yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Kita flashback dikit dulu terkait syahwat. Kata Syekh Abu Hasan Al-Azzaz rahimahullah, dia bilang ada 3 hal yang mampu menjernihkan ruhani dan hati kita agar nggak kalah dengan syahwat. 1, tidak akan makan kecuali udah lapar banget. Kebalikan kita, belum lapar udah makan, udah kenyang nambah terus. Itu makan belum ngemil. Orang Indonesia nih emang paling dahsyat terkait makan, ya. Dia sarapannya apa? Lontong isi 3 biji, gorengan bala-bala 2 biji, risol 2 biji, totalnya berapa tuh? 7 gorengan dan lontong yang sudah dimakan. Ditanya sama kawannya begitu berangkat ngaji, Bu Haji udah makan apa belum? Belum nih, lapar bener. Kita yang dengar ngelus dada, ya Allah ya Robbi. Terus lontong yang tadi sama gorengan dianggap apa? Kata lontong sama gorengannya, kamu nganggep aku apa sih? Jadi orang Indonesia itu walaupun lontong berasal dari nasi, tetap dia bukan nasi. Belum afdal kalau belum ketemu nasi. Ya Allah ya Rahman. Ini harus kita ubah deh. Saya ini sama, jangankan kita semua ibu-ibu, saya juga begitu. Kita itu udah termindset di otak kita nih, tertanam, tercuci bahwa nasi adalah makanan pokok. Kalau nggak makan nasi bisa sakit asam lambung, ya mah kambuh dan lain sebagainya. Saya bawa ke dokter anak saya dulu usia setahun, anak yang pertama nggak mau makan, GTM parah. Saya udah masak yang lain-lain, semua menu empasi saya masak. Kata dokternya, ibu, anak ibu nih sebenarnya mau makan, kayaknya masakan ibu yang kurang enak. Oh ya mungkin ya, saya bilang ya, saya ibu baru dok. Oh oke. Ibu emang anaknya selama ini dikasih makan apa? Iya dok, dia nggak mau makan nasi. Dokternya ketawa, bu emang makan itu harus nasi? Ya tapi kan orang Indonesia begitu dok. Bu, makan itu nggak perlu nasi, karbohidrat itu nggak perlu dari nasi. Kalau anaknya doyan kentang ya kasih kentang. Kalau anaknya doyannya singkong, kasih singkong. Walaupun nggak mau makan nasi begitu. Buktinya orang dulu makan singkong hidup. Kok kita nggak makan nasi udah takut mati? Ya bu ya. Saya kejadian itu, Masya Allah, qadarullah, alhamdulillah waktu itu saya umroh plus Turki, ya. 16 hari lamanya, 10 hari di Mekah Madinah. Mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng berangkat ke sana ya, ziarah. Saya ada keinginan insya Allah ke Turki nanti ziarah ke Jalaluddin Rumi, ke para masyaikh dan lain sebagainya. Jadi bukan cuman Kapadokia, it's my dream gitu, naik balon udara, tapi bagaimana ada nilai rohani, ziarah dan lain sebagainya. Waktu itu saya bawa jamaah, kalau di Mekah Madinah kan masih ada nasi kebuli. Biarpun nggak ketemu nasi putih, ada nasi. Walaupun warnanya beda, yang penting makan nasi gitu ya. Nyampe ke Turki karena tadi sudah tercuci otak saya dengan makanan pokok itu nasi. Begitu nyampe di pesawat Turkish Airlines menuju Turkinya aja udah nggak ada nasi, isinya salad sayuran, sama yogurt, sama roti. Saya bilang, ya Allah saya lapar bener, ini mana nasi ya. Udah gemeteran saya tuh. Diajak sama tour guide-nya nyebrang ke Bosporus. Di dalam kapalnya dikasihnya salad lagi sama sup ikan. Saya bilang, mana nasi ya Allah. Bu, qadarullah, asam lambung saya naik. Tiba-tiba vertigo, pusing, udah mana di atas kapal. Semua foto-foto ustazah, enggak dah saya bilang, enggak dah saya bilang, Masya Allah. Kenikmatannya Allah cabut. Suami saya ketawa, kata suami saya, emang harus nasi? Iya belum ketemu nasi. Nah itu salahnya kita. Padahal di setiap negara nggak makan nasi, hidup kok mereka. Betul nggak? Ya, nah ini ajaran Rasulullah. Bahkan kalau di Mekah Madinah salah satu makanan pokoknya adalah kurma. Ibu-ibu makan kurma kenyang nggak?
kurma 3 biji tiap pagi. Coba deh sarapan kita skip nasi uduk, lontong, nasi lemak, apalagi arem-arem semua kita skip dulu. Kita makan kurma 3 biji sesuai dengan sunnah Rasul. Kenyang atau tidak? Udah ngasih energi negatif? Enggak, kata. Jadi pusatnya di sini. Pusatnya di mana? Di akal. Syahwat mah bisa ngikut kalau akal yang ngasih kendali. Saya bisa makan walaupun nggak nasi, kenyang gitu. Nah ini kembali di sini. Jadi pertama, kalau ruhani kita mau kuat, ya, tidak kalah akal kita dengan syahwat kita, makanlah di waktu sangat lapar. Tunggu lapar dulu baru makan. Kemudian yang kedua, tidak tidur kecuali sangat mengantuk. Kita mah nggak ngantuk ditidur-tidurin. Merem apa? Merem katanya. Ayo tidur dulu katanya. Masya Allah. Dan yang ketiga, tidak berbicara kecuali sangat perlu. Ini yang sulit, yang ketiga. Ya Allah ya Rahman, dikunci mulutnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq punya kebiasaan ngulum batu di mulutnya. Jadi kalau misalkan mau makan, mau sholat, mau puasa atau ngobrol, khutbah, baru dikeluarin tuh batu kecil, batu kerikil, batu kali yang kecil tuh, ya yang halus, bukan batu bata. Itu kan kasar tuh, ini halus. Ibu pernah lihat batu kali yang licin tuh ya, batu kerikil kecil dimakan sama Abu Bakar, ditaruh di samping mulutnya. Kalau ada orang ngajak ngomong susah, Ibu-ibu pulang dari sini tolong cari yang kecil-kecil nanti. Dicontoh Abu Bakar, kita amalin. Siap apa enggak? Siap? Siap? Saya nggak mau batu Ustazah, permen aja, itu mah cepat habisnya. Ya, jadi Abu Bakar tuh kalau mau kumpul ketemu orang dia makan batu. Kenapa? Takut kalau nggak ditaruh batu, ya Allah, takut ada kesalahan dari lisannya. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya laitani kuntu akhrasu illa an dzikrillah. Ya Allah, bisunya mulutku lebih aku sukai dibanding aku berbicara. Ngeri, tidak bertulang, tapi kalau ngomong nyakitin orang. Nih, lisan, ya Allah, lidah kita ya Bu ya. Jadi nggak berbicara kecuali sangat perlu. Fukir qabla an ta'zima, pikirin dulu sebelum dilakukan. Orang cerdas itu kalau mau ngomong mikir dulu, apa ya yang mau diomongin, cocok nggak ya? Tapi orang yang kurang cerdas ngomong dulu baru kepikiran. Udah keomong nih, ya Allah tadi nyakitin kayaknya ya. Kepikiran gitu ya. Jadi ayo kita berlatih lisan kita untuk hati-hati agar tidak menyakiti hati orang lain, karena dari lisan ini sumber nanti maksiat juga, dosa-dosa yang akan datang. Ya, kurangin tidur kecuali sangat ngantuk, kurangin makan kecuali sangat lapar, dan berhenti saat sudah kenyang. Kalau bisa sebelum kenyang, sunnah Nabi. Tapi kalau kita udah kenyang, udah berkali-kali, sambelnya masih enak nih, cocok lagi katanya, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita latih ya ibu-ibu sekalian ya. Baik, kita masuk ke makalah yang al-maqalatu as-saminata asyarata. Ini ada yang ke-17 ya. Wal maqalatu sabi'ata asyarata, maqalah yang ke-17, qila dikatakan tuba beruntung. Nah, ini sudah dibahas kemarin, ai al khairul katsir. Banyak banget kebaikan buat dia, liman kan aqluhu amiran. Yang tadi akalnya jadi pemimpin ya, yang bisa bedain baik dan buruk, yang bisa nahan dirinya akalnya. Tapi sangat-sangat apa disebutnya, rugi ketika hawa nafsunya yang menjadi pemimpin ya. Nah, ini yang harus kita jaga sebaik mungkin. Wa wailun, celaka, ay halakun syadidun, binasa sangat. Siapa itu? Liman kana hawahu amiran, orang yang nafsunya jadi pimpinan, bi an arsalaha ila mushtahiyatiha, ya, dengan melepas hawa nafsunya kepada perkara yang diinginkan. Keinginan mah banyak, betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Nanti ada
ada kaitannya antara rizki yang halal dengan keberkahan. Ya, kita bahas insyaallah. Wal maqalatus saminata asyarata, maqalah yang ke-18, kila dikatakan, man tarakaz zunuba, siapa yang meninggalkan dosa dengan sadar dia ninggalin dosa, raqqa qalbuhu, maka hatinya akan lembut. Jadi kalau pengen hati kita lembut, nggak keras, bahasa orang Sumateranya batok, nggak bengal. Bahasa Sundanya apa? Bangor ya. Kalau nggak mau keras, pokoknya kalau kata orang Betawi itu gede ambek gitu ya. Kalau nggak mau hatinya keras, sulit dapat nasihat, maka tarakaz zunub, tinggalin dosa. Dosa itu bikin hati kita keras, dan meninggalkan dosa sedikit demi sedikit memulihkan hati kita untuk lembut. Ciri hati yang lembut tuh apa ibu-ibu? Dia gampang nerima nasihat. Ada yang nasehatin dia bilang, makasih ya Allah, iya kayaknya saya ini harus diperbaikin. Tapi ada orang yang hatinya keras, sulit nerima nasihat. Kamu ngapain nasehatin saya? Emang diri kamu udah bener? Hah? Emang diri kamu udah baik? Kamu sok lebih baik jadi daripada saya? Gak usah nasehatin. Apalagi yang nasehatin pasangan sendiri, suami. Mama tolong deh, mama tuh seperti ini. Papa jangan sok-sok nasehatin mama ya. Anda siapa? Ya Allah, sama suami sendiri. Papa tuh ngaca dulu. Papa udah jadi suami yang baik apa belum? Nyuruh-nyuruh mama jadi istri yang soleha. Papa dulu jadi soleh. Wah, itu namanya qaswatul qalb, hati yang keras. Jadi nasihat itu dari mana aja? Dari orang baik, dari orang buruk, dari orang dekat, dari orang jauh, dari manusia, hatta itu dari hewan. Bahkan ayam yang melahirkan saja bisa jadi nasihat buat kita. Ada video viral kemarin, anak gajah ditabrak sama truk. Emaknya diem di situ, nangis. Ya Allah ya Rahman, ya Bu ya. Viral videonya ya. Nungguin ibunya tuh padahal lagi lari-larian sama anak gajahnya. Itu gajah. Akhirnya kita seorang ibu yang lihat video itu merasa ada something, sesuatu. Kita nangis juga. Ya Allah, kalau gajah aja segitu cinta sama anaknya, ya Allah. Depan matanya ngelihat anaknya meninggal. Gimana kami manusia, ya Allah. Tuh, itu kan jadi nasihat, betul nggak ibu-ibu? Ya Allah, apa nasihatnya? Jagalah orang-orang tersayang yang ada di sekeliling kamu. Karena kita nggak tahu kapan kita kehilangan mereka, kapan waktu perpisahan itu hadir. Nih, gajah lagi main senang-senang lari-larian sama anaknya, enak. Pak, tabrak mobil anaknya. Makanya dia meraung, itu insting gajah seorang ibu. Dia binatang, Bu, tapi punya rasa sayang sama anaknya. Ini lagi viral lagi video, bukan video ya, dari kemarin banyak itu di-share. Ada satu grup di Facebook, grup incest, di mana orang tua atau keluarga melecehkan keluarganya sendiri. Ada seorang ayah yang mohon maaf, dia mengupload foto anak perempuannya. Dia bilang anak perempuan saya ini sudah bisa untuk dilecehkan katanya. Ibu lihat beritanya nggak? Rame ini, ya. Ibu-ibu suka mainnya Facebook apa Instagram? TikTok, YouTube. Kalau di Instagram ini rame ya. Biasa ibu-ibu Facebook lebih sering, tapi ibu-ibu Facebook itu kalau komen lebih frontal, lebih ngeri itu ya komen-komenannya. Ada satu grup incest namanya, dan pengikutnya itu puluhan ribu orang yang bergabung dalam grupnya. Artinya banyak orang-orang yang jiwanya sakit. Kok bisa dia punya syahwat sama keluarganya sendiri? Banyak ayah yang melecehkan anaknya sendiri. Itu yang difoto anaknya baru usia 4 tahun. Bahkan ada juga yang bikin status itu di capture sama banyaknya akun ya untuk bikin
demo melalui media sosial gitu. Maksudnya harus kita musnahkan grup-grup seperti ini gitu. Itu ada yang bikin status lagi, dia bilang mohon maaf ya Allah ya Rob, saya sedih bacanya. Dia punya anak laki-laki masih kecil katanya. Dia gunakan tangan anaknya untuk mengeluarkan syahwatnya. Ya Allah ya Rob. Itu ayah sama anaknya sendiri. Bu-ibu. Bahkan di rumah yang paling aman pun ternyata tidak aman buat anggota keluarganya sendiri. Bahkan orang tua yang harusnya jadi rumah buat anak-anaknya malah jadi neraka buat anak-anaknya. Siapa lagi kalau bukan kita? Makanya ibu-ibu punya anak perempuan, kalau sudah mendekati, kalau bisa urusan mandiin, nyebokin urusan ibu. Ngasih makan gak apa-apa ayahnya. Kita gak tahu yang namanya setan. Tadi hawa nafsu, bisikan, penyakit jiwa yang hadir. Tolong perkara-perkara urgen, kalau anaknya laki-laki deketin sama ayahnya. Tapi sekarang juga banyak ayah yang melecehkan anak laki-lakinya. Ya Allah ya Rahman. Kemarin ada lagi di daerah Medan, Sumatera Utara, saya baca beritanya. Ada tukang gojek ngirim paket, ternyata isinya bayi sudah mati, meninggal. Kata tukang gojeknya, enggak, saya cuman kirim paket, saya nggak tahu ini atas nama ini. Begitu dilacak, yang ngirim kakak beradik yang sudah melakukan hubungan suami istri, lahir seorang anak, anaknya dibunuh, dikirim paket biar nggak ketahuan. Ini akalnya sudah kalah dengan hawa nafsunya. Ya Allah ya Rahman. Mantaroka zunub. Jadi tanda hati lembut itu dia mudah nerima nasihat. Dinasehatin itu malah senang, bilang alhamdulillah, makasih nasihatnya. Oh iya ya, bisa jadi omongan dia itu jadi reminder buat saya, jadi perbaikan diri. Ini ciri orang yang hatinya lembut. Nasihat gampang masuk, dengerin tausiah, senang denger Quran dibaca, suka deket sama Quran, ada orang nasehatin juga suka. Tapi ketika kita ambekan cepet marah. Apaan sih? Ngajak ngaji mulu, kuping nih denger tausiah, ceramahin mulu. Ketemu sama orang tua kita dinasehatin, mama gak usah ceramah mulu deh mah, aduh ceramah aja. Nah, tandanya hati kita mulai mengeras. Bisa jadi dan sudah pasti kerasnya hati karena banyaknya zunub, dosa. Dosanya mana? Ustazah, saya nggak zina kok, saya nggak ngambil hak orang lain kok, saya nggak membunuh orang. Dosa mah bukan cuman perkara yang besar saja. Ada namanya dosa kecil. Bohong dosa kecil. Apalagi dosa kecil, Bu? Gibah. Memang dosa kecil sih, cuman kalau terus menerus jadi besar. Melihat yang tidak baik, melihat aurat orang lain, dosa kecil. Tapi kalau sering dilakukan, itu yang buat hati jadi karatan, berpenyakit, keras. Yang kedua, ciri hati yang lembut adalah dia banyak menangis, mudah menangis. Ada seorang perempuan dulu, ya, seorang tabi'in, seorang ulama perempuan namanya Sya'wanah. Sya'wanah ini kalau kata Syekh Abdullah bin Mubarak, kata para ulama yang lainnya, bakat Sya'wanah. Jadi Sya'wanah ini tukang nangis, ahli nangis. Tapi nangis dia bukan karena cicilan. Nangis dia bukan karena berantem sama lakinya. Nangis dia bukan karena uang belanja nafkahnya kurang, bukan. Tapi nangis dia karena rindu sama Allah. Tuh hatinya lembut. Dia nggak bisa dengar ayat Quran dibacakan sedikit, ketemu kalimatullah, nangis. Orang cuman ngomong di depannya Allahu Akbar, Allah, dia langsung Allah katanya, berurai air matanya. Ini hatinya bukan lembut lagi, setipis kapas, halus bener, Bu. Ya,
Masya Allah. Sya'wanah itu tiap malam nangis, tahajud nangis, baca Quran nangis, sampai hampir buta mata Sya'wanah karena sering menangis, tapi nangisnya karena Allah. Kalau kita lagi sholat nangis, alhamdulillahirabbil alamin. Habis berantem sama lakinya, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Habis sholat dia doa, ya Allah, gimana rumah tangga saya, ya Allah. Iya betul sih dia doa. Tapi kadang-kadang nangisnya bukan pure karena Allah, masih karena makhluk yang kita tangisin. Boleh, tapi sewajarnya. Tapi Sya'wanah dia menangis, hatinya didedikasikan untuk Allah. Jadi orang yang gak keras hatinya, dia ngedenger nasihat, ngedenger kebaikan, ngedenger ayat Quran, pasti nangis. Tapi ada orang yang sulit keluar air mata, bukan berarti dia keras juga, bukan. Ya tandanya nggak mesti yang gampang nangis berarti hatinya lembut. Yang nggak bisa nangis orangnya keras, ahli maksiat katanya. Ya nggak boleh kita gituin juga. Siapa tahu nangisnya dia lagi sendirian, dia nggak bisa nangis depan orang. Tapi ada orang yang nangisnya sendirian. Siapa itu orang yang sering nangis sendirian? Laki-laki, suami. Bu, ada nggak foto suami di HP kita? Coba pandang dulu kita lihat coba. Selama ini kita sering husnuzon, suuzon sama suami. Ya, ayah, kayaknya cuman aku yang mikirin hubungan kita. Aku yang nangis setiap hari nangisin kamu. Kamu mah nggak cinta sama aku, nggak pernah nangis. Ditahan air matanya. Kenapa laki-laki itu nggak bisa nangis depan istrinya? Karena dia takut terlihat cengeng, takut dia terlihat lemah. Tuh kuatnya laki-laki. Tapi seorang ayah, seorang laki-laki, ketika dia nyari nafkah baru dia nangis. Ya Allah, beratnya nafkahin istri, beratnya nyari uang buat bayaran sekolah anak, ya Allah. Tapi kadang istrinya nggak pernah paham. Tuntutannya banyak, ngomel tiap hari, akhirnya nggak dapet jannah dalam surga, ketenangan dalam rumahnya nggak hadir. Ibu-ibu tahu nggak? Kunci baiti jannati, rumahku surgaku, bukan pada anak, bukan pada suami, tapi pada istri. Jadi kalau pengen rumah layaknya surga, lihat istri yang ada dalam rumah. Bisa nggak dia ngejadiin rumah tuh layaknya surga? Suami bakal ikut ke surga kalau istrinya menjadikan rumahnya surga. Suami pulang, tuk, 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 tuk. Assalamualaikum. Lagi capek nih, banyak masalah di kantor. Kerja di Sudirman, belum macetnya dari ujung sampai Cinere sini. Ya, pulang ke rumah capek, pengennya disambut sama istri. Istri juga capek katanya, ngurusin anak. Tapi minimal senyum istri itu jadi semangat suami. Kenapa banyak pertengkaran? Karena dua-dua saling mengasah nasib. Aku capek, aku juga capek. Aku tadi macet di jalan, kamu tapi macet gak ngurusin anak. Udah adu nasibnya, nanti pas pillow talk lagi sayang-sayangan, ayah tahu gak, mama tuh capek banget ngurusin anak. Ayah juga banyak tuntutan di kerjaan mah. Nah itu biasanya gak berantem tuh. Sambil sayang-sayangan, ujung-ujungnya Allahumma, begitu dah. Apa bu? Bariklah ana. Ya bariklah ana lah ya, fima rozaqtana wakina. Karena habis itu biasanya lapar, pengen makan ya. Ya Allah ya Rahman, itu waktu terbaik. Suami pulang capek, minimal istri cium tangan nyambut, tuk tuk tuk, Assalamualaikum, labbaik, waalaikumsalam, wahai suamiku. Dibuka, shh, ambil tangan suami, ayah. Udah tumben tuh. Ayah mau kopi apa teh? Kata suaminya, ya Allah, dalam hati bidadari surga, nggak salah saya nikahin ini. Nggak usah mah, air putih hangat aja. Ya Allah, itu seneng bukan main ya. Tapi ada bini yang nunggu suaminya pulang ngajak berantem. Karena dia udah punya tuntutan nih, udah disimpan. Suami pulang nanti jam 6:30 malam, udah nungguin nih ya. Dibukain pintu,
Salim kagak. Ayah duduk dulu ya katanya. Kenapa nih mah? Duduk dulu, mama pengen ngomong. Suami udah begini, kalau udah terucap kata mama pengen ngomong, kata suaminya, ini perang dunia ketiga akan mulai. Jadi jangan mengawali dari kata itu, jangan. Ini saya banyak belajar juga, apalagi kalau dokter Aisyah udah masih tahu itu kan, otak laki-laki, otak perempuan, saya banyak belajar juga. Artinya apa? Kalau suami pulang capek, jangan ditanya macem-macem, jangan ngadu nasib dulu, jangan. Walaupun kita punya keluhan nih, nanti ada waktu tepat, ya. Dan jangan nanya masalah dia. Kamu kok nggak senyum sama aku? Kamu kenapa sih di kantor? Wah udah perang dunia juga itu. Cukup tanya, ayah mau dapur, sumur apa kasur? Kopi atau teh? Cukup itu, cukup itu. Gak usah mah air putih aja. Oh ya udah, bawain tasnya kalau dia dari kantor. Kalau dia kerja di sawah ambil cangkulnya. Kalau dia dagang bawa gerobak, parkirin gerobaknya. Kan gitu ya ibu-ibu ya? Betul nggak? Ya Allah, simple sebenarnya. Udah, ya masak-masak. Baru nanti waktu yang tepat sampaikan ke suami. Suami nangisnya diem-diem. Jadi waktu terbaik kalau pengen punya keinginan tuntutan sama suami, ini tolong diamalkannya sama suami sendiri, bukan suami orang, ya, bukan laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau dari sisi medis, suami itu, laki-laki itu akan kalah dengan perempuannya di waktu dia sedang ingin menyalurkan syahwatnya. Ini juga yang kalau bahasa ibu-ibu sekarang gundik-gundik katanya. LC, ani-ani dan lain sebagainya, mudah dapetin keinginan. Ya, karena memang puncaknya di situ. Makanya ibu-ibu kalau punya keinginan sama suami, ngomongnya di situ. Udah kelar nih, udah kelar kan? Shadaqallahul azim. Baru ngomongin, ayah, ya Allah ya, kenapa mah? Mama tuh makin cinta sama ayah katanya. Sampein di situ, ya, sampein di situ. Istri punya keinginan, sampein di situ, ya. Itu biasanya waktu terbaiknya. Ayah, mama capek banget ngurus rumah tangga. Mama juga tahu ayah capek. Boleh nggak ya kita beli mesin cuci yang baru ya? Beli mesin cuci piring yang 15 juta tuh ya. Mama nggak capek lagi. Suami pasti nggak bakal marah, apalagi kalau nyampeinnya bagus. Emang yang gimana sih mah modelnya katanya? Nanya doang sih, kagak dibeliin begitu. Nah itu ibu-ibu, itu waktu yang tepat, insya Allah minim pertengkaran. Nah untuk dapetin hati istri adalah ngomong ditkala apa yang mereka inginkan terpenuhi. Contoh istri lagi pengen beli apa, beli gamis sama jilbab. Pah, mama pengen banget nih pah beli gamis itu sama jilbab. Lagi jalan nih ke mall, dibeliin sama suami. Abis beli itu baru sampaikan. Ini lagi seneng-senengnya dia nih, diturutin apa yang dia inginkan. Mah, kenapa mah? Kenapa pah? Engkaulah bulan, engkaulah bintang mah. Gara-gara engkau ayah banyak utang mah. Pengen nasehatin kan? Dengan candaan dulu, pujian. Mah, kayaknya ayah ngelihat mamah nih sekarang terlalu boros, gak kehandle keuangan rumah tangga kita. Kalau bisa dikurangin ya mah ya. Ini ayah juga sekarang mah banyak masalah di kantor. Gaji kita kalau bisa diinikan dulu dan lain sebagainya. Nah itu ucapin ketika hati masing-masing sedang senang. Ya ibu-ibu kuncinya tadi udah tahu ya bu ya. Jadi kalau minta jangan suami pulang kita ngomong duduk ya duduk. Ada yang perlu dibicarakan. Mama ingin ngomong sesuatu. Abis ini. Ya. Jadi suami itu terletak pada harga dirinya. Harga dirinya. Jangan pernah nyenggol harga diri suami, ngebandingin suami. Ayah duduk dulu. Ya tahu nggak? Itu Bu Fatimah sebelah. Kenapa? Dia diajak jalan-jalan ke Bali sama suaminya. Kita, ayah nggak pernah ngajak mama. Dibandingin, udah gitu, udah dibandingin, dihina sama istri, habis harga dirinya. Jadi kalau pengen dapat dari suami itu dijunjung dulu, dinaikin dulu setinggi-tingginya.
baru dijatuhin. Jangan dijatuhin juga gitu. Ayah, tadi ayah suami terbaik, ini ayah imam yang masya Allah soleh. Tapi ayah akan terlihat lebih soleh kalau terkait nafkah ayah lebih bertanggung jawab. Bolehlah ayah tambahin nafkah mama ini. Nah itu bukan digurui. Kamu tuh suami, tahu nggak? Suami tuh harusnya mimpin seorang istri. Tapi apa? Aku yang lebih soleha, aku yang lebih rajin ngajinya. Gimana kamu? Itu harga dirinya kena, habis. Udah gitu ya Bu ya. Begitulah shadaqallahul adzim intinya ya. Perihal hubungan dalam rumah tangga. Nah, sampai mana tadi kita Bu? Tarokaz zunub. Jadi belum pasti orang yang sering nangis hatinya lembut, bisa jadi air mata buaya juga. Pura-pura nangis. Ada orang yang pinter nangis acting. Bu Haji, tolongin saya Bu Haji. Di belakang ngomongin gitu ya. Nggak semua. Dan laki-laki adalah sosok yang memang jarang nangis, tapi dia sering menangis sendiri. Coba tanya dia sama suami, ayah suka nangis ya sendirian? Nggak pernah. Ayah jangan bohong deh gitu. Itu biasanya laki-laki, suami sering seperti itu. Beda sama perempuan. Perempuan mengutarakan perasaannya dengan nangis. Jadi kalau bisa suaminya ngelihat dia nangis sejadi-jadinya. Iba suaminya nanti, udah deh mama jangan nangis, ayah nggak bisa ngelihat mama nangis. Itu senjata perempuan. Air mata dan tangisan ya sama kita semua ya Bu ya. Tos dulu ya. Itu hampir rata-rata. Ya kita lanjut ya. Mantaroka zunub rokokol buhu. Kalau pengen hatinya lembut, tadi harus banyak ninggalin maksiat. Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha, sehingga kalau hati lembut itu mudah menerima nasihat dan lebih khusyuk beribadah. Jadi ciri hati lembut yang ketiga tadi ibadahnya lebih khusyuk. Kenapa sholat kita suka lupa bilangan rokaat? Sholat zuhur udah 3 apa 4 ya? 5 jangan-jangan nih katanya. Udah tasyahud apa belum ya? Atau dalam sholat tuh pikiran kemana-mana, nggak bersambung. Kita mikirnya Allah, ridha Allah, khusyuk. Bisa jadi ada maksiat yang menghalangi diri kita. Itu. Jadi ya kuncinya tadi, dosanya ditinggalin, insya Allah ibadahnya lebih lancar, hatinya lebih senang, enjoy, nerima nasihat lebih mudah. Kenapa? Karena dia luapin, dosanya dijauhin, begitu. Ya ibu-ibu ya. Wal maqalatus saminata asyarata, maqalah yang ke-18 qila dikatakan man taraka dzunuba wa man tarakal haram. Ini kelanjutan dari tadi ya. Siapa yang meninggalkan dosa hatinya lembut. Wa man tarakal haram, siapa yang meninggalkan segala yang haram untuk dirinya. Fil mat'umi, dalam perkara makanan yang haram nggak mau dia makan. Wal malbusi, pakaian. Wa ghairihima, dan lain-lain apapun itu yang akan nanti dipakai sama dia, dikonsumsi, dia tinggalin. Wa akalal halal, dia terus ikhtiar makan yang halal. Safat fikratuhu, pikirannya akan jernih, akan sehat pikirannya, gak banyak suuzon, gak banyak penyakit hati, plong, tidak dendam sama orang lain. Bisa jadi karena kita warok, menjaga apapun yang kita gunakan dan kita konsumsi. Pakaian, saya beli pakaian bukan karena mahalnya, tapi saya lihat kandungannya, bahannya. Oh katanya ini mahal, bulunya dari luar negeri, ternyata ada bulu babinya. Ada lagi sepatu yang lagi rame, oh sepatu merek A, B, C, D ya, harganya jutaan, ada yang sampai 5-10 juta. Ternyata ada bahan dari kulitnya tuh kulit babi. Jadi bukan cuma terkait gengsi atau gaya, lebih jelasnya adalah seorang muslimah yang baik, dia harus cek and recheck, halal atau haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihat, di antara keduanya perkara syubhat, dan syubhat ini harus ditinggalin. Ibu-ibu makan ke mall, all you can eat, saya udah pernah bahas sebelumnya. Apalagi rameon, shabu-shabu,
namanya susah-susah ya, apalagi tuh sushi ya, apalagi Bu, makanan apa lagi? Hah? Sashimi ya, ya macem-macem lah nama-namanya ya, masakan western masuk ke restoran. Itu kita cara menilainya adalah logo halal kalau di Indonesia. Tapi tahu nggak ibu-ibu, kemarin saya baca di satu situs media sosial, banyak dari pekerja-pekerja restoran-restoran itu mereka angkat suara. Ternyata katanya restoran yang sudah ada label halalnya pun tetap pakai yang haram. Jadi untuk diperiksa ke MUI, ke bagian BPOM dan yang halal, itu dikasih produk bahan yang halal. Tapi pada praktek kesehariannya yang haram yang dipakai. Dan itu harus diam, nggak boleh ngomong para pekerjanya. Itu jadi perjanjian tanda tangan. Itu segitu sudah ada label, apalagi yang nggak ada labelnya. Itu perkara syubhat, ibu-ibu, syubhat. Kita masih ragu halal atau haram ya, halal atau haram ya. Saya punya paman saya laki-laki ya Bu ya. Paman laki-laki ya, benar ya. Paman saya pulang kampung, jadi kebetulan orang Betawi, dia dapat istri orang Padang, pulang kampung ke Padang, naik mobil nyebrang Lampung. Begitu daerah perbatasan Lampung ke Palembang, berhenti makan di pinggir jalan, ada tulisannya sop buntut, sop buntut. Makanlah sama istrinya sama anak-anaknya, karena lapar banget di perjalanan, habis dah. Begitu istrinya makan mau habis, dia ngelihat dagingnya tuh kok agak beda katanya ya. Istrinya nih kan orang Padang ya, suka masak rendang, berkaitan lah sama daging sapi, sering banget masak gulai-gulai. Ya katanya, Papa kok ini beda ya kayaknya tuh. Terus kayak ada item-item ya, dicerita sama saya waktu itu. Dipanggil lah, udah habis, malah udah habis tuh berapa mangkok ya. Dipanggil. Punten, mohon maaf Mbak, ini halal kan ya? Halal Pak katanya. Beneran halal kan? Karena itu kan warung kaki lima tuh ya. Jadi nggak ada sertifikasi halalnya gitu. Mbak, ini saya jujur-jujuran aja, ini bener daging sapi Mbak. Yang pegawainya ini pakai jilbab, tapi yang punya orang non muslim. Bener Pak, bener Pak. Dia kayak orang ketakutan. Mbak, saya benar-benar saya kenal ini daging sapi atau bukan. Mbak jujur sama saya, ini daging apa? Babi katanya, atau apa? Pak, mohon maaf ya Pak ya katanya. Sebenarnya ini daging anjing, bukan babi lagi. Itu paman saya cerita tuh waktu mau pulang ke Padang, dia nggak lupa sama itu. Ya Allah, udah masuk ke dalam perut ya. Nah ini kita tanpa sengaja kita minta ampun sama Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu tuh yang tadi syubhat kan, ini halal atau haram. Oh ternyata malah ke haram, bukan halal. Ini masih dalam negeri di Indonesia. Gimana kalau ibu-ibu hobi keluar negeri? Ya ada yang ke Jepang, Korea, Thailand dan lain sebagainya. Nah itu kalau bisa bawa bekal aja dah, tempe orek sama apa namanya, kentang Mustofa ya, udah paling aman dah itu. Kecuali ke Mekah, Madinah, negara-negara muslim. Tapi kalau kayak Singapura, negara-negara yang lainnya, udah ujung-ujungnya tempe orek, teri, kacang, udah paling enak deh itu ya Bu ya. Yang lain-lain jangan cuman karena viral dan ikut tren, tapi kita nggak tahu halal haramnya, itu perkara yang syubhat gitu ya. Maka ibu-ibu sekalian, ada 4 bahaya atau efek dari makanan haram. Pertama, energi tubuh yang lahir cenderung akan terus dipakai maksiat. Suami nyari nafkah keluar nih ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi yang halal itu pertama kali disandingkan dengan yang thayyib. Makanan halal nggak cukup, juga harus thayyib. Halal sih tapi bikin asam lambung, makan rujak, makan sambal ya, abis itu jantungan, kena
penyakit yang berat dan lain sebagainya. Jadi makanan itu nggak cuman halal, dia juga harus thayyib, baik. Ya. Suami nyari nafkah keluar. Ketika suami nyari nafkah keluar, dia pulang bawa yang halal, nafkahnya dipakai sama anak istri, duitnya dibeliin baju, dibeliin sepatu, dipakai. Kan ada energi memakai barang tersebut. Nah, energi dari perkara yang halal akan melahirkan kebaikan. Kenapa anaknya mudah menghafal Quran? Kenapa anaknya mudah disuruh sholat? Kenapa anaknya mudah menerima nasihat? Kenapa istrinya mudah melangkahkan kaki ke majelis ilmu? Kenapa istrinya jadi istri yang taat? Bisa jadi itu efek dari energi makanan halal dan nafkah yang halal yang diberikan oleh suami kepada anak istrinya. Jadi jangan sepele sama perkara yang halal yang masuk ke dalam perut kita, ya. Jadi halal itu ada kaitannya dengan keberkahan. Bukan cuma soal kuantitas, tapi berkualitas, berkah, ziyadatul khair. Misal kita punya baju banyak, halal tuh baju, belinya dari duit yang halal, ya, kandungannya halal, gamis, jilbab. Tapi baju itu cuman diem aja di lemari, nggak pernah dipakai, itu nggak berkah, hilang keberkahannya. Karena berkah itu ziyadatul khair yang beriringan dengan energi kebaikan. Punya mobil 5 di rumah, garasi depan 2, samping lagi 1, belakang ada 2. Tapi yang dipakai cuma 1, yang lain cuma jadi koleksi semata. Maka itu nggak berkah. Karena kita cuma menuruti hawa nafsu tanpa mengambil kebaikan dari barang tersebut. Itu ngerinya ya ibu-ibu ya. Punya properti, rumah di Cinere 1, Bogor 1, Jakarta 1, di London 1, di mana-mana dah 1. Tapi yang nempatin pembantu rumah tangga, ya, diisi pengajian nggak pernah, dibacain Quran nggak pernah, berarti hilang keberkahannya. Itu. Jadi harus beriringan antara yang halal dan yang thayyib, disitulah nanti muncul keberkahan. Suami nyari nafkah haram, korupsi, nyolong, ngambil hak orang lain, dikasih ke anak istrinya. Banyak sih. Berapa gaji suami? 50 juta per bulan. Tapi hasil nyolong, rampas, korupsi. Dimakan sama anak istrinya, begitu tumbuh, istrinya jadi istri durhaka. Anaknya jadi anak durhaka. Anaknya zina, nyolong, melakukan keburukan, gak mau dinasehatin, ngelawan sama orang tua, ada yang sampai membunuh orang tua, berkata yang kotor dan lain sebagainya. Mungkin ada yang haram yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi efeknya bukan cuma sama kita, tapi juga sama anak-anak kita. Ya ibu-ibu ya. Itulah dalam Al-Quran Allah bilang, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang ada di muka bumi, cari sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya karunia Allah, halalan thayyiba, yang halal juga yang baik. Yang kedua, bahaya perkara haram masuk ke dalam perut kita, terhalangnya doa. Kenapa doa kita sulit diijabah sama Allah? Ada orang doa, ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, saya pengen haji ya Allah, ya Allah jadikan saya orang kaya ya Allah, jadikan saya kecukupan ya Allah, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi setiap yang dia doakan sulit dikabul sama Allah. Bukan karena Allah nggak mau ngabulin, kita yang udah husnuzon, asuzon, Allah mah nggak pernah dengar doa saya, capek saya sholat, baca Quran, zikir, ngaji, nggak pernah tuh dikabul. Bukan Allahnya yang nggak mau ngabul, tapi ada hijab, penghalang. Nih, ini kita doa kita nih, saya kasih contoh. Doa kita naik, mau tembus nih ke Allah, tiba-tiba ada yang nutupin pakai kain hitam, ditutup. Mental lagi tuh doa. Kita mah ngerasa udah doa terus, tapi mental, kayak peluru gitu, mental, nggak nyampe ke sasarannya. Itu gara-gara makanan haram yang masuk ke perut kita menjadi penghalang doa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah.
wahai Sa'ad, ambillah yang baik untuk kamu makan, cari yang halal untuk kamu konsumsi. Kenapa? Itu yang menjadikan doa kamu diijabah sama Allah, mustajab. Jadi kalau pengen doa diijabah, apa ibu-ibu? Makan yang halal, jauhin yang syubhat. Itu yang membuat doa kita cepat diijabah sama Allah. Yang ketiga, sulitnya menerima ilmu dari Allah. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu hanya diberikan kepada orang yang gak mau maksiat. Gimana kita pulang ngaji masuk kuping kanan keluar kuping kiri? Gimana kita pulang taklim abis denger ilmu susah kita amalin lagi? Bahkan lupa, ditanya sama suami pulang ngaji, mah tadi ngaji ya mah di Rumil? Iya. Dari jam berapa? Jam 8 sampai jam zuhur. Tadi nyampein apa ustazahnya? Ah udah lupa katanya. Buka catatan lu, buka catatan katanya. Lupa. Ya Allah ya Rahman, ini jadi reminder muhasabah kita. Bisa jadi penghalangnya karena makanan yang haram atau sumbernya yang haram. Makanannya sih halal, tapi cara dapetinnya yang haram. Ya Allah ya Rahman. Jadi ilmu itu adalah cahaya. Kalau pengen dapat ilmu, mudah menghafal, deket sama Quran, jauhin yang haram. Kata Imam Sufyan As-Sauri, aku terhalang. Ini pengalaman Imam Sufyan As-Sauri. Beliau itu rajin qiyamul lail, tahajud. Tapi beliau bilang, aku terhalang menunaikan qiyamul lail selama 5 bulan karena dosa yang telah aku perbuat, dan dosa itu kecil. Gak sengaja makan yang gak halal, ternyata menghalangi dia semangatnya untuk bangun tahajud. Bisa jadi malesnya kita bangun tiap malam karena ada sesuatu yang haram yang pernah masuk. Ya Allah, susah bener pengen tahajud. Apalagi tahajud sholat malam zaman sekarang buat umat muslim tuh perkara yang ditakuti. Gara-gara banyak film horornya selalu lagi sholat. Ada jamaah cerita, ustazah, film-film horor sekarang kok lagi sholat mulu. Saya pengen bangun tahajud takut ustazah. Kenapa? Takut ada yang ngikut di belakang. Ya Allah, saya bilang. Dia baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, dari belakang. Gara-gara nonton film horor. Ya, lagi sujud, Allah, begitu bangkit ada di depannya, Allahu Akbar. Ini film-film pembodohan, film-film yang merusak akidah. Gara-gara horor dibuat dalam ritual sholat, orang banyak yang takut sholat. Padahal lebih tinggi kita daripada setan kalau lagi sholat. Lah mau dia nyaut apa gimana, yang penting saya lagi sholat, begitu ya Bu ya. Atau ngajak ciluk, terserah gitu. Nah ini, jangan sampai kita tidak cerdas melihat film-film yang ada, apalagi ngajak nontonnya sama anak. Nonton film horor, anak diajak, akhirnya kata anaknya, mah kakak nggak mau sholat ah. Kenapa? Takut nanti ada yang ciluk katanya. Ada yang ngikut di belakang. Ini hati-hati dalam memperlihatkan tontonan kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir, kenapa makanan haram itu bahaya buat diri kita? Ada ancaman keras di akhirat. Kullu lahmin wa damin nabata min suhtin fannaru aula bihima. Setiap daging dan darah yang tumbuh, ya, nabatan tumbuh min suhtin dari perkara yang haram, fannaru aula bihima, neraka lebih utama buat keduanya. Jadi orang yang rajin makan yang haram, nyari sesuatu dari yang haram, pasti tempatnya di neraka kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu ya. Jadi perlu jadi orang warok. Perkara haram tuh banyak, bukan cuma makanan, pakaian tadi, sepatu, pakaian, makanan, minuman, apalagi Bu? Termasuk hubungan suami istri. Kalau yang datang yang halal ke diri kita, kata Nabi, sedekah dalam hadis Riyadhus Shalihin. Setiap kamu para suami mendatangi istrimu di jalan yang halal, maka itu terhitung sedekah. Bayangin ibu-ibu, kalau tiap hari ibu sama suami sedekah mulu tiap hari tuh hitungannya.
Itu sama yang halal. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana kalau kami mendatangi yang haram? Begitupun kalau kalian mendatangi yang haram, itu jadi dosa buat kalian semua. Tuh sama istri itu Masya Allah ya Rob. Jadi ibu kalau ada suami di rumah jangan disia-siain ya Bu ya. Jangan. Bahkan saling bersentuhan suami istri karena Allah. Ibu cuman gandeng tangan suami. Suami lagi nonton TV, ibu ambil tangannya. Suamiku. Dosa suami istri luntur gara-gara saling bergenggaman tangan. Tuh katanya. Tuh saling nyala-nyalain tuh. Kalau naik mobil, suami istri samping-sampingan. Jangan istri di belakang, lakinya paling depan. Suami sambil nyupir, sesekali sentuh tangannya. Ayah, tangan ini yang menafkahi mama setiap harinya. Pandang, oh ya Allah, luntur dosa kita selama ini. Itu. Jadi banyak bersentuhan suami istri, hatta itu cuman genggaman tangan, maka mampu melunturkan dosa yang dilakukan oleh keduanya. Selama niatnya lillah, karena Allah. Ya Allah, indah bener yang masih punya suami ya Bu ya. Yang udah gak punya, insya Allah diberikan lagi yang baik sama Allah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ada dua kisah yang luar biasa betapa waroknya mereka untuk menghalangi perkara haram masuk ke dalam dirinya. Pertama dari Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kan tadi jaga mulutnya dengan ngunyah batu ya Bu ya. Yang kedua, Abu Bakar itu punya seorang budak. Nah, budaknya itu suka bawa upeti makanan. Kalau budaknya bawa makanan, pasti Abu Bakar ikut makan juga. Satu ketika Abu Bakar udah makan, masuk ke dalam perutnya nih baru setengah makanan. Budaknya cerita, wahai Tuan, Abu Bakar nanya, ini makanan dari siapa? Wahai Tuan, ini dari orang yang pernah aku kelabui waktu zaman jahiliyah. Jadi budaknya itu dulu non muslim, belum masuk Islam. Dulu, wahai Tuan, ketika di zaman jahiliyah aku tuh jadi peramal, tukang ramal. Padahal aku nggak bisa ramal, cuman ngebohongin orang aja biar dapat duit gitu. Ya, kalau ketemu orang misalkan ada yang hamil, saya bilang, ini kalau model bentuk perutnya lonjong, laki-laki dah kayaknya. Kan zaman sekarang banyak peramal begitu ya. Ini kalau suka dandan lagi hamil, anaknya cewek kayaknya. Ya kalau cuma sekedar gitu mah nggak apa-apa ya. Ini sampai meramal usia kamu cuman sampai segini, rezeki kamu segini, jodoh kamu begini-begini. Nah itu tidak ada dasarnya, nggak boleh kita percaya. Dia dulu jadi peramal yang suka ngelabuin orang, ngebohongin. Lalu apa yang terjadi kata Abu Bakar? Ya tiba-tiba karena dia waktu itu katanya kesal, dendam, nggak pernah ketemu lagi sama saya. Katanya ramalan saya bohong. Kemarin ketemu sama saya, dia ngasih makanan ini. Makanya saya makan. Seketika Abu Bakar langsung memuntahkan makanan tersebut. Paham nggak konteksnya ibu? Itu yang ketemu sama dia dulu orang jahiliyah yang sampai sekarang tuh nggak masuk Islam. Jadi untuk balas dendam ke budaknya Sayyidina Abu Bakar, dikasih makanan haram. Dan itu diikut makan sama Abu Bakar. Langsung Abu Bakar masukin tangan ke mulutnya sampai dimuntahin, dikeluarin lagi. Itu juga yang terjadi pada kisah Imam Syafi'i yang pernah saya kisahkan. Imam Syafi'i disusuin sama ibunya. Ibunya tuh bener-bener warok, ibu ayahnya. Jangan ada yang masuk haram ke perut anakku. Itulah kenapa anaknya jadi seorang ulama fiqih terkemuka, Imam Asy-Syafi'i. Kenapa bisa jadi ulama? Hafal Quran di usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik di usia 10 tahun, jadi ulama fiqih yang banyak pengikutnya, cerdas. Salah satunya karena sifat waro ibu bapaknya. Jadi kalau anak pengen soleh jadi ulama, ibu bapaknya walaupun bukan ulama, minimal kita ngikutin cara-cara ulama soleh membesarkan anaknya. Ibunda Imam Syafi'i saking takut perkara haram masuk ke perut anaknya, satu ketika anaknya habis dikasih ASI, disusuin, kenyang tidur. Dalam kisah cerita, ibunya keluar, anaknya nangis, nggak kedengeran, karena kala itu sudah janda juga, ayahnya sudah meninggal.
ya, pas Imam Syafi'i masih kecil. Datang tetangganya yang masih nyusuin juga, punya bayi juga. Seketika karena ngelihat bayi nangis nggak mau berhenti, disusuin juga. Datang ibunya, dia kaget, ya Allah, kenapa engkau sedang menyusui anakku? Ya tadi anakmu menangis, akhirnya aku kasih ASI juga. Oh terima kasih, biar aku yang teruskan. Pulang, ya, ibunya Imam Syafi'i digendong oleh ibunya menangis, ya Allah, aku sudah kecolongan ya Allah. Ada hal lain yang masuk ke perut anakku dan aku nggak tahu ini halal, haram atau syubhat. Bukannya suzon sama orang, bukan. Tapi maksudnya apakah tetanggaku pernah makan yang haram? Atau suaminya memberi nafkah dengan yang haram? Aku takut ini masuk ke perut anakku, ya Allah. Dimasukin mulut ibunya ke dalam tenggorokan bayinya, muntah Imam Syafi'i ASI yang sudah dia minum tadi. Saking hati-hatinya. Kalau kita mah, ya Allah, masih jauh panggang dari api ya Bu ya. Ayo all you can eat, all you can eat. Udah makan aja, makan yang banyak. Mak boleh nggak mak? Ambil lagi. Udah kagak apa-apa itu. Ya Allah ya Rahman. Tuh kadang-kadang kita nggak ngerti halal haramnya. Insya Allah mudah-mudahan dijaga kita, keluarga kita dari perkara yang haram. Dimudahkan kita untuk menafkahi mereka dengan perkara yang halal. Dimudahkan rizki pasangan kita. Dijadikan kita istri yang solehah. Ya, dan mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tanya jawab? Masih ada waktu Ustazah untuk sesi tanya jawab? Satu mungkin ya, satu pertanyaan ya, karena sudah mau ada yang mau zuhur. bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah atas waktunya. Pertanyaan saya dua. Yang pertama mengenai hal haram yang itu ya Ustazah ya. Nah ini kan anak-anak kan suka banget tuh kayak sushi gitu lah, kan aneka saus atau misalnya mentai itu kan aneka saus yang kita nggak tahu benarnya itu bagus atau enggaknya gitu loh. Nah gimana cara untuk meyakinkan kepada anak-anak kita harus selektif dalam memilih makanan. Yang kedua Ustazah, masalah ini saya lagi sekarang kan lagi booming kayak egg freezing, kayak pembekuan sel telur gitu ya. Nah itu tuh saya mau tanya, itu gimana hukumnya Islam memandang kepada orang yang udah egg freezing itu kemudian digunakan setelah dia menikah? Pada saat itu dia kan belum menikah gitu loh. Nah, demikian aja Ustazah, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya jawab dari egg freezing dulu tadi ya. Sel telur yang dibekukan di freezer, masuk freezer gitu. Nanti kalau dia nikah atau sudah ketemu calon yang sekiranya dia pengen punya anak sama calonnya itu, baru bisa digunakan kembali. Itu baru ada metodenya sekarang ini ya. Dan saya juga baru dengar itu. Ini masuk dalam bahasan fikih kontemporer. Terkait hukumnya saya nggak bisa langsung menjawab apakah itu halal haram. Saya juga harus perlu cari jawaban pastinya. Kita cari dulu kiasan dan sumber dari para ulama, khususnya ulama-ulama salaf yang terdahulu, nanti baru dikiaskan di permasalahan kontemporer yang ada saat ini ya. Kalau dari sisi medis itu kan diperbolehkan saja, cuma nanti dari sisi agamanya boleh atau tidaknya. Kalau yang lain-lain sudah jelas boleh atau tidaknya, misal kayak operasi plastik udah jelas keharamannya, atau lagi misal bank sperma. Jadi ada orang yang pengen punya anak dengan bayi tabung atau lainnya, dia nggak punya pasangan gitu, atau ini pasangan LGBT, ada kan, cewek sama cewek kan nggak mungkin bisa punya anak nih, akhirnya dia ngambil sperma dari bank sperma, dimasukkan ke dalam rahimnya, dia bisa hamil. Nah itu jelas haramnya. Atau lagi rahim pengganti, ini udah rame. Ya, ada orang pengen punya anak tapi nggak mau hamil, nggak mau ngerasain pembukaan, sakitnya melahirkan, berubahnya badannya, akhirnya dia numpang sama perempuan lain. Jelas hukumnya haram. Memasukkan sperma suaminya ke dalam rahim perempuan lain walaupun bukan dengan cara berhubungan suami istri, tetap hukumnya haram.
Nah itu sudah kita tahu. Nah saya juga baru dengar istilah tadi pembekuan sel telur, karena baru ada artis yang beberapa minggu lalu kan nikah dan pakai metode itu ya. Saya baru dengar juga, oh iya. Cuma saya belum sempat cari hukumnya seperti apa ya. Nanti saya coba cari dulu, insya Allah bulan depan saya sampaikan ke ibu-ibu gitu ya. Yang kedua tadi, kalau anak kita hobi jajan dan makan makanan western, makanan luar negeri, begitu ya ibu-ibu ya. Kalau kita sebagai orang tua tentu dong sudah mengcounter mereka dengan sebaik mungkin, sudah menahan, kayak ngedidik, nak tolong kalau bisa yang ada label MUI-nya tuh halal gitu ya. Jadi jangan sembarangan nak. Tapi kan kadang-kadang anak punya selera. Tapi mah ini lagi viral mah. Dan semua selebgram tuh makan di sini mah. Ini enak. Iya nak, tapi ridho Allah lebih penting daripada kamu ngikutin makanan yang viral. Kamu bisa kok makan sushi juga, tapi cari yang sudah halal. Kalau bisa sebagai orang tua, kita nggak boleh kalah pinter sama anak. Juga terkait makanan, makanya ibu itu kan chef terbaik di rumah. Kalau bisa kita bikinin di rumah, kita bikinin. Nggak mampu kita bikinin, arahkan restoran mana yang memang bisa dikonsumsi dan sudah ada sertifikasi halalnya. Yang ngeri tuh sekarang mesen lewat Gojek. Dan gak semua kita tahu. Oh iya, azan ya? Kita berhenti dulu ya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, ya Ibu kurang lebih seperti itu ya. Tadi jadi perlu dinasehati label halal, dan kita orang tuanya yang harus lebih banyak pengetahuan. Makanan apa saja, kalau anaknya suka sushi berarti dicari referensi sushi-sushi yang sudah ada sertifikasi halal, atau sushi-sushi rumahan yang kita tahu siapa yang bikin, ya kita paham betul kandungannya gitu. Atau kalau bisa kita bikin sendiri, tapi biasanya agak sulit ya ibu-ibu ya. Nah itu ikhtiarnya. Kalau anak kita bilang mah ini udah biasa kok, ini halal kok dan lain sebagainya, ya udah. Yang penting label halal itu jadi tanggung jawab. Kita sudah ikutin label halal itu, tapi kalau ternyata merekanya yang curang, itu pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat. Ya, kita sudah ikhtiar untuk mencari yang halal juga. Begitu. Baik ibu-ibu, karena sudah jam 12 zuhur, mari sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah. Kita khususkan yang hadir semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, dijaga dari perkara yang haram, disulitkan untuk berbuat dosa dan maksiat, dipermudah untuk menerima nasihat, dan mudah-mudahan hati kita Allah lembutkan, ditetapkan hidayah buat kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.